Batik akan semakin meluas, bahkan tidak hanya di Jogja, Solo dan sekitarnya, tidak hanya di Jawa juga, tapi semua tidak hanya di Indonesia, tetapi semua Nusantara. Sekarang ini muncul batik karo, ada batik tanah datar, ada batik itu muncul. Batik itu tidak hanya di Jawa, akhirnya muncul seperti kemarin mahasiswa saya yang S2 di Papua, ada batik Manokwari, ada batik itu. Sekarang mulai setiap daerah mempunyai identitas batik masing-masing, dan identitas itu yang kemudian membawa ajaran budaya masing-masing daerahnya. Nah, itu perekatnya itu. Kenapa dia bisa bertahan? Karena batik-batik itu membawa, yang pertama itu kemungkinan adalah filosofisnya, yang kedua karena adaptasi lingkungannya. Jadi misalnya batik Blitar misalnya, batik Blitar itu ini masih ribut karena orang-orang Blitar tidak berani mengambil risiko dari batik-batik yang relief-relief yang ada di Panataran. Padahal menarik sekali, malah dibuat oleh orang-orang dari Banyuwangi malah gitu loh. Nah, ini persoalannya itu. Jadi persoalan-persoalan seperti itu. Bu, ini padahal di Blitar itu pasarnya ramai banget, tapi yang muncul batik cipratan. Nah, nanti ada batik abstrak, bukan abstrak, tapi batik abstrakan. Kalau ini kan betul-betul sudah abstrak gitu loh, tapi abstrakan. Ini yang muncul. Jadi setiap daerah, setiap kota itu akan muncul batik-batik khas daerahnya masing-masing. Tidak hanya di Indonesia, tapi termasuk di daerah Malaysia juga sama aja, mereka berlomba-lomba untuk membuat batik adaptasi daerahnya masing-masing. Nah, adaptasi itu menjadi identitas lokal kontennya mereka.